salam sejahtera bagi kamu sekalian. Apa kabar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Besar harapan bahwa kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Sukacita yang besar saat kita boleh kembali berjumpa dalam Renungan Pagi edisi Jumat 17 Juni 2022. Mari siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Hari baru kami sambut dengan sukacita ya Tuhan, karena menjadi tanda bahwa kasih Tuhan tak berkesudahan, selalu baru dalam hidup kami. Memulai hari ini kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang akan melembutkan hati kami, sehingga firman yang kami dengarkan, yang kami renungkan, dapat mengambil tempat terindah dalam hati kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, dan umat-Mu yang akan mendengarkan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Amin. Pembacaan kita terambil dari Mazmur 3 ayat 1-9 yang berbunyi demikian. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Amin. Tema perenungan kita saat ini, Tuhan adalah perisaiku. Kita sudah tidak asing lagi dengan cerita Malin Kundang yang menceritakan tentang seorang anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Dan pada akhirnya ia dikutuk menjadi batu. Dan inilah yang terjadi pada Absalom dan ayahnya Daud. Hidup Daud ada dalam keadaan sangat berduka. Kita bisa melihat kisahnya di 2 Samuel 15 ayat 1-16, di mana anaknya Absalom melakukan kudeta atau perebutan kekuasaan secara paksa terhadap ayahnya Daud. Bukan hanya ingin mengincar kekuasaan, Absalom juga ingin mengincar hidup Daud. Dan Absalom sudah berhasil menarik perhatian dari bangsa Israel. Sudah berhasil mendapat dukungan dari bangsa Israel. Akhirnya Daud terpaksa melarikan diri dari istana. Kalau cerita Malin Kundang mengisahkan bahwa akhirnya anak itu dikutuk karena sikap durhakanya. Tetapi dalam kisah ini Daud memilih untuk menghindar dari anaknya. Bisa jadi salah satu alasannya adalah agar tidak terjadi perang saudara yang akan membawa penderitaan bagi kedua pihak. Dan tentunya Daud juga sungguh mengasihi anaknya. Dan dalam pelariannya dicatat bahwa Daud mendaki Bukit Zaitun sambil menangis. Kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Tentu perasaan Daud campur aduk. Di satu sisi ada ketakutan, memikirkan nasib kerajaan, dan di sisi lain karena anaknya lah yang menjadi lawannya.
Dan bagaimana respon Daud atas persoalan yang menimpa dirinya? Dalam bacaan kita melihat bahwa Daud menemui Allah di dalam doanya. Ia mengatakan, "Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku." Tetapi tidak sampai di situ saja. Daud tidak hanya mengadukan kesulitannya kepada Allah, tetapi Daud juga dengan penuh keyakinan percaya pada pertolongan Tuhan. Ia mengatakan, "Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku." Daud percaya bahwa Allah adalah perisai. Perisai adalah alat pertahanan yang melindungi atau menangkis dari serangan musuh. Jadi Daud percaya bahwa Tuhan memberi perlindungan dan kekuatan di saat hidup penuh dengan ancaman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saat menghadapi masalah yang berat, saat tetesan air mata karena derita yang tak berujung, saat kesedihan akibat bergumul dengan sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, saat usaha tak kunjung membuahkan hasil, saat orang-orang yang kita kasihi mengkhianati kita, dan saat kita memangku duka yang begitu banyak, berserulah dan merataplah kepada Allah. Hanya di dalam Dia ada kekuatan dan perlindungan. Mungkin jawaban Tuhan akan terasa lama. Kita terasa berat menunggu, terasa semakin sulit. Tetapi percayalah bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Dan hal ini sudah kita saksikan sendiri. Berkali-kali Tuhan memberikan pertolongan. Berkali-kali Tuhan menyatakan perlindungannya kepada kita. Dan sudah seharusnya ini yang menjadi kekuatan kita dan membuat kita percaya kepadanya. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, milikilah iman kepada Tuhan yang tetap percaya walaupun apa yang terlihat tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tuhan adalah perisai yang akan memberi pertolongan tepat pada waktunya. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya, amin. Mari kita berdoa. Syukur hanya kepadamu ya Allah, yang telah menyentuh kami lewat firman yang kami renungkan bersama. Firman-Mu yang telah kami renungkan kembali meneguhkan iman kami, bahwa dalam keadaan apapun, Tuhan yang adalah perisai akan menjaga dan melindungi kami. Ajar kami Tuhan untuk memiliki iman kepada Allah, sekalipun tantangan, goncangan, pergumulan menghampiri hidup kami. Sebab pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dan kami sudah saksikan itu sendiri. Kami sudah melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang sungguh besar dalam hidup kami. Sehingga melalui itu semua Tuhan, kami akan terus percaya, mengimani bahwa hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Saat ini Tuhan, kami membawa kepadamu rupa-rupa pergumulan yang kami hadapi. Yang sakit Tuhan jamah dan pulihkan. Yang berduka karena kehilangan orang yang dikasihi, Tuhan memberi perlindungan, Tuhan memberi kekuatan, dan Tuhan memberi ketenangan. Hubungan yang kurang harmonis antar pasangan, antar orang tua dan anak, pulihkanlah ya Tuhan. Saudara-saudara kami yang merindukan pekerjaan, yang merindukan kehadiran seorang anak, Engkau ya Tuhan yang mengetahui setiap kerinduan umat-Mu dan akan menjawab tepat pada waktunya. Kami menyerahkan kepadamu ya Tuhan untuk aktivitas yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Ajar kami Tuhan untuk mengerjakan segala sesuatu dengan sepenuh hati, agar apapun yang kami kerjakan dapat berhasil
dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, setiap harapan, rencana-rencana yang telah kami rancang, kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau tahu yang terbaik dalam hidup kami. Dan kami percaya sebelum kami merancang, Tuhan sudah merancang itu dengan baik, dengan penuh damai sejahtera. Ya Tuhan, inilah doa dan harapan kami yang kami bawa hanya melalui Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan perisai kami yang setia. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.